Shalom History Maker, dimanapun kalian berada, saya percaya kita semuanya lagi excited banget untuk mengikuti magnet hari ini. Oke guys, hari ini kita mau bahas apaan sih? Hari ini kita punya tema yang menarik, yaitu followers or leader. Nah teman-teman, di mana kita mau belajar ayatnya? Mari buka sama-sama di Keluaran 2 ayat 14. Namun orang itu berkata, "Siapa yang mengangkatmu sebagai pemimpin dan hakim atas kami? Apakah dengan mengatakan demikian engkau akan membunuh aku seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Maka takutlah Musa dan ia berkata, "Tentulah perkara itu telah diketahui." Guys, ayat ini menceritakan tentang kepemimpinan seseorang nabi yang bernama Musa. Siapa Musa? Musa dahulu adalah seorang pangeran Mesir. Dan kita tahu ceritanya bahwa suatu kali karena dia tahu bahwa dia tidak berdarah daging kebangsaan Mesir, tetapi dia berasal dari bangsa Israel. Kemudian ada satu peristiwa, ada satu kesalahan yang Musa lakukan adalah dia membunuh salah satu orang Mesir. Ternyata pada waktu itu menjadi sebuah permasalahan yang besar sebelum Musa diangkat Tuhan menjadi seorang pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir. Nah, apa sih hari ini kita mau belajar tentang followers dan leader? Dalam Kejadian 1 ayat ke-28, kita itu didesain Tuhan untuk menguasai dunia ini, bukan untuk dikuasai dunia ini. So guys, sebenarnya rencana Tuhan pada awalnya adalah menciptakan kalian semua, saya sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, apapun keberadaanmu hari ini. Mungkin teman-teman lagi ngomong kayak gini, "Ah, beneran kah? Saya ini masih kecil loh, saya masih muda loh, saya masih nggak tahu apa-apa. Apakah betul Tuhan desain saya menjadi seorang pemimpin?" Atau mungkin ada juga yang berpikir seperti ini, "Ah, jadi pemimpin itu nggak enak, banyak yang dipikirkan, tanggung jawabnya besar, bebannya besar, terlalu ribet lah untuk jadi pemimpin. Mending saya hidup di dunia ini jadi manusia yang biasa-biasa aja lah, nggak usah neko-neko, jadi orang biasa saja." Tapi teman-teman, saya mau katakan bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukanlah sesuatu hal yang menakutkan. Atau menjadi seorang pemimpin itu suatu hal yang bisa kita hindari. Nggak bisa loh. Kenapa? Karena one day kita akan jadi pemimpin faktanya. Entah mau jadi ketua OSIS, entah kita mau jadi ketua kelas, entah kita nanti waktu berumah tangga, kita jadi ibu rumah tangga yang memimpin anak-anak kita, atau kita akan jadi seorang suami yang akan memimpin keluarga, atau kita suatu saat kita akan jadi seorang manajer atau bos. Jadi sebenarnya menjadi seorang pemimpin itu memang destiny kita semuanya. Nah teman-teman, apa sih kuncinya untuk menjadi seorang pemimpin? Dimulai untuk memimpin satu, diri kita sendiri. Sebelum kita memimpin orang lain, kita perlu belajar untuk memimpin diri kita sendiri. Keluaran 2 ayat 14 dikatakan, menegaskan bahwa pemimpin merupakan pemilik otoritas. Nah, pada masa sekarang ini teman-teman, kesuksesan orang atau kita dikatakan famous, kita dikatakan influencer, atau kita dikatakan seorang pemimpin yang menjadi teladan itu dihitung dari banyaknya followers. Nah, itulah sebabnya sekarang anak-anak muda lagi banyak banget yang berlomba-lomba untuk punya followers yang banyak di Instagramnya. Entah itu benar-benar followers betulan atau kita beli followers guys. Tapi yang saya bicarakan bukan itu. Tetapi yang saya mau bicarakan di sini adalah ayo kita jadi leader, bukan jadi follower. Ayo kita jadi orang yang mempengaruhi, bukan orang yang dipengaruhi. Tapi langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk menjadi seorang pemimpin adalah kita perlu belajar untuk dipimpin. Teman-teman, saya mau katakan seperti ini. Seorang pemimpin yang sejati, dia tidak berada di atas. Seorang pemimpin yang sejati, dia tidak berada di bawah.
Tapi seorang pemimpin yang sejati, dia ada di tengah. Apa maksudnya? Dia adalah seorang yang dipimpin dan dia juga seorang yang memimpin. Artinya pada waktu dia di posisi di tengah, pada waktu ada otoritas di atasnya, ada orang yang memimpin dia sedang belajar untuk dipimpin. Ada penundukan diri di sana, ada submission di sana. Nah, pada waktu dia memimpin orang-orang di bawahnya, dia tidak memimpin dengan tangan besi. Dia tidak memimpin dengan diktator, tetapi dia memimpin dengan kasih tinggi, dengan disiplin tinggi. Nah, teman-teman, kita perlu belajar ini. Untuk sebelum kita menjadi seorang pemimpin, kita perlu belajar untuk dipimpin. Apa aja sih yang perlu kita pelajari sebagai seorang yang dipimpin? Yang pertama adalah belajar untuk menangkap visi pemimpin dengan tepat. Sebagai seorang yang dipimpin, kita harus belajar menangkap visi pemimpin kita, visi gembala kita, visi orang tua kita, visi orang-orang yang Tuhan tempatkan di atas kita. Belajar menangkap visi mereka dengan tepat. Yang kedua, berani memberikan pendapat lain terkait untuk kemajuan bersama. Artinya kita sebagai orang yang berani untuk speak up, tetapi dengan tujuan yang betul, untuk kepentingan bersama, untuk kemajuan bersama. Tidak bersifat subjektif, tapi bersifat objektif. Nah, lalu yang ketiga, berpikir kritis dan bukan cari aman. Apa maksudnya? Hari-hari ini kita harus berpikir tajam. Artinya adalah pada waktu kita menjadi orang-orang yang dipimpin, kita jadi orang-orang yang kritis. Artinya kita tidak hanya sekedar yes boss, tidak hanya sekedar asal Bapak senang. Tidak, tapi kita menjadi seseorang yang benar-benar kritis, ada di tracknya Tuhan. Ini sesuai dengan maunya Tuhan apa enggak? Ini sesuai dengan jeritan hatinya Tuhan apa tidak? Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, bekerja dengan integritas dan totalitas. Sebagai seorang yang dipimpin, belajarlah punya integritas dan bekerjalah dengan totalitas. Nah, teman-teman, saya mau katakan seperti ini. Sebelum kita menjadi pemimpin yang sukses, kita harus belajar jadi orang yang dipimpin dengan sukses. Pada waktu kita gagal jadi orang yang dipimpin, maka one day kita akan gagal memimpin orang lain. Teman-teman, saya mau katakan seperti ini. Saya sebagai seorang leader, saya memberi diri untuk dikritik oleh semua orang. Baik orang yang lebih tua di atas saya atau orang yang jauh lebih muda di bawah saya. Dan jujur, orang yang paling kritis mengkritik hidup saya atau orang yang paling kritis untuk mengkoreksi hidup saya, siapa? Anak saya. Saya punya anak saya yang pertama, dia punya mulut tajam banget. Tapi dipakai Tuhan, teman-teman. Nah, siapapun kita, jangan kita merasa puas karena kita berhasil memimpin orang-orang di luar rumah. Tapi ingat baik-baik, sebagai seorang pemimpin yang sejati, bukan sesuatu yang tampak yang di luar yang memberkati orang, tetapi yang di dalam rumahmu itu juga harus memberkati. Sebagai seorang anak, jangan hanya kita pandai melayani orang-orang di gereja, pandai melayani jiwa-jiwa, kita menjadi seseorang yang punya pengaruh buat orang-orang di sekitar kita, tetapi kita jadi batu sandungan pada waktu kita di rumah. Kita jadi orang yang memberontak kepada orang tua, kita suka bentak-bentak orang tua, kita jadi anak yang tidak patuh kepada orang tua. Halo? Kalau kita mau jadi pemimpin yang baik, jadilah pemimpin yang real. Bukan pemimpin yang bermuka dua. Pada waktu kita di luar baik, tapi pada waktu kita di dalam rumah kita tidak baik. Tapi jadilah pemimpin yang real. Nah, teman-teman, apakah saya pemimpin yang sempurna? Saya mau katakan di sini dengan tegas, tidak. Saya punya banyak kekurangan, saya punya banyak kelemahan. That's why kenapa saya memberi diri untuk orang-orang di sekitar saya, mengingatkan saya, mengkritisi saya, untuk mereka menilai saya, mengkoreksi saya. Apa yang saya lakukan ini benar-benar udah jadi berkat nggak buat orang lain? Apa yang saya lakukan ini memberkati orang-orang di rumah saya nggak?
Saya jadi berkat nggak buat suami saya? Saya jadi berkat nggak buat anak-anak saya? Saya jadi berkat nggak buat mertua saya? Itu yang paling penting. Pada waktu kita jadi seorang anak, seperti saya punya mertua, saya punya orang tua. Pada waktu saya di rumah, saya menjadi orang yang dipimpin. Pada waktu saya jadi orang yang dipimpin, di situ ada penundukan diri nggak? Di situ ada submission nggak? Di situ ada ketaatan nggak? Nah, ternyata pada waktu kita belajar di situ jadi anak yang taat, kita jadi anak yang patuh, kita jadi anak yang nurut. Dan ternyata saudara, pada waktu kita di luar, kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Kita jadi pemimpin yang punya pengaruh. Jangan hanya hebat di sosial media, kau tampilkan sesuatu hal yang luar biasa di sosial media, di Instagram, di Facebook, di Twitter, di TikTok, dimanapun. Sepertinya tampak hebat semua kalimat-kalimatnya atau kata-katamu, wih manis banget, luar biasa, punya pengaruh yang luar biasa. Tetapi kehidupan di rumahmu, kau jadi batu sandungan. Guys, sebagai seorang history maker, jadilah pemimpin yang real, pemimpin yang sejati. Oleh sebab itu, pemimpin yang baik adalah orang yang terlebih dahulu mau dipimpin. Dengan menjadi pengikut yang baik, kita akan terlatih dan bukan hanya mengedepankan kehendak pribadi, namun menjadi orang yang berfungsi untuk membawa perubahan. Nah, perubahan yang seperti apa itu? Dalam Keluaran 3 ayat 7-10, Yahweh berfirman kepada Musa tentang mengeluarkan bangsa Israel yang tertindas dari Mesir. Ada solusi atas masalah, kesulitan, penderitaan, dan kesengsaraan. Mari belajar juga di dalam Paulus, Roma 1 ayat 5-6. Paulus memberitakan Injil bahwa tidak ada lagi penghukuman karena kita sudah dikuduskan oleh anugerah. Status kita diperbaharui menjadi pemenang dan selalu ada jalan di dalam Kristus. Juga ada di dalam 2 Korintus 6 ayat 3. Tidak lagi menyia-nyiakan anugerah dan tidak menjadi sandungan bagi sesama, namun membangun pelayanan bersama-sama. Guys, seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang melatih dan mempersiapkan followersnya untuk menjadi leader atau pemimpin berikutnya. Contoh, Musa melahirkan Yosua, Paulus melahirkan Timotius, dan Yesus melahirkan 12 murid. Artinya pemimpin yang berhasil tidak hanya pemimpin yang mau dipimpin, tetapi pemimpin yang berhasil yang kedua adalah dia juga melahirkan pemimpin yang jauh lebih hebat dari dirinya. Itu adalah pemimpin yang berhasil. Dan saya sangat-sangat percaya generasi ini adalah generasi yang jauh lebih baik daripada generasi saya. Generasi yang sekarang adalah pemimpin-pemimpin yang jauh lebih dahsyat daripada generasi saya. Dan itu ada di tangan kalian semuanya. Nah, hari ini ada 4C yang kita pelajari. Yang pertama, C, karakter. Dari awal manusia diciptakan untuk menjadi pribadi yang menaklukkan dunia. Tidak masalah jika saat ini kita masih jadi followers, namun kita pasti suatu saat akan menjadi seorang pemimpin. Nah, secara karakter, mari persiapkan dirimu untuk jadi pemimpin yang baik, yaitu memberi diri untuk dipimpin. Dan yang kedua adalah melahirkan pemimpin yang jauh lebih dahsyat. Cara creativity, menjadi followers bukan berarti menjadi pribadi yang pasif guys. Namun sebaliknya, apa yang kita lakukan merupakan sebuah awal atau batu loncatan menuju perubahan. Kalau hari ini engkau masih menjadi seorang followers, kau masih menjadi seorang yang dipimpin, menjadi pengikut, bukan berarti kau tidak melakukan apa-apa. Tidak, tetapi kau bisa memunculkan sebuah pengaruh. Saat ini apapun, di titik manapun, kau bisa melakukan sebuah perubahan dengan apapun yang ada yang dalam tanganmu. Apa yang Tuhan percayakan di dalam genggaman tanganmu. Charity, leader, follower adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kristus sebagai kepala dan gereja sebagai tubuh. Bukan berarti kita saling menindas dan memanfaatkan. Namun kita mesti bergerak bersama dengan tujuan satu, yaitu memuliakan Elohim. Dan secara community, teman-teman, leader follower, sesuatu yang tidak bisa dilepaskan.
tidak ada yang namanya pemimpin jika tidak ada yang dipimpin. Dan tidak ada pengikut jika tanpa hadirnya seorang pemimpin. Nah, biarlah Magnet menjadi sebuah komunitas kelahiran pemimpin-pemimpin yang luar biasa untuk masa depan. Dan saya percaya lewat Magnet Heroes akan muncul pencetak-pencetak sejarah yang jauh lebih dahsyat dari sebelum-sebelumnya. Akan lahir pahlawan-pahlawan Kristus yang jauh lebih keren dari sebelum-sebelumnya. Akan lahir pemimpin-pemimpin yang jauh luar biasa dari sebelum-sebelumnya. Anda diberkati, Yeshua HaMashiach bless you.